Iya, Suster Fernanda ini nama lengkapnya Suster Fernanda Ambar Pratiwi CB, kelahiran Klaten 29 Juni 1979. Di tim peziarah squad juga ada yang dari Klaten, Suster. Oh ya. Dan kemudian dulu pernah mengikuti pendidikan di Akademi Pariwisata AMPTA Yogyakarta dan kemudian Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tahun 2008 sampai 2011 menjadi guru TK Kartini Surabaya. Kemudian dari 2013 sampai sekarang 2013 sampai sekarang menjadi guru TK Jakarta, lalu kemudian dan sampai sekarang menjadi pimpinan asrama mahasiswa Siantikara Yogyakarta. Wah, ini asrama yang legendaris juga ini. Ya baik, Suster. Terima kasih banyak sudah mau bergabung malam ini. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada 3 hal nih yang kita pengen dengar dari Suster. Pertama, kira-kira kapan dan bagaimana sih Suster merasa terpanggil? Kemudian kapan benar-benar merasa terpanggil? Kadang-kadang kan panggilan-panggilan seliwir-seliwir gitu ya. Lalu kapan benar-benar merasa terpanggil? Dan terakhir, gimana suka dukanya, Suster? Nah, mungkin bisa langsung dimulai oleh Suster. Kami persilahkan, waktunya mungkin sekitar 10-15 menit, Suster. Boleh ya? Wow. Oke, terima kasih banyak, Willem. Mendahului ya, Romo Kristi dan Bruder. Ladies first katanya begitu. Baik, Romo, Bruder dan teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja semua ya, lebih enak daripada kepanjangan begitu. Perkenalkan, nama saya Suster Fernanda. Saya asli dari Prambanan. Jadi kalau ada teman-teman yang di Klaten, saya dari Prambanan. Bapak saya dari Jogja, ibu saya dari Makassar. Nah, karena dari Makassar, tentu teman-teman bisa membayangkan bahwa mama saya tidak Katolik sejak lahir. Ketika saya SMA baru mama saya masuk Katolik. Nah, untuk perjalanan panggilan ya teman-teman, saya termasuk panggilan dewasa. Jadi saya masuk CB itu ketika usia 25, tadi tahun 97. Jadi saya kuliah dulu, saya kerja dulu di Jakarta. Itulah panggilan saya mulai. Sejak awal saya tidak pernah punya pengen jadi sama sekali karena lalu di sana lingkungannya muslim semua. Ketika kembali ke Jogja, mama saya muslim, dia tidak bisa mengajarkan agama Katolik, walaupun saya dibaptis kecil. Lalu praktis itu dari keluarga Pak D ya, yang memberikan nilai-nilai itu. Tetapi saya tidak pernah berpikir ada. Saya tahunya Nyaromo dan suster, tetapi saya tidak pernah pengen jadi suster. Pengennya tuh jadi seorang mama gitu ya, jadi mama, jadi istri yang baik gitu. Jadi wanita karir. Nah, maka itu yang lalu dikejar. Ketika kuliah, ketika studi, itu yang saya kejar. Maka ketika selesai studi, saya langsung hijrah ke Surabaya, kerja di sana selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke Jakarta. Nah, tetapi rupanya memang yang tampil namanya panggilan itu misteri. Persis ketika saya di Jakarta, ketika semua sudah saya dapatkan, artinya karir saya bagus, gaji saya besar, waktu itu juga lumayan tinggi, lalu saya sudah nyicil rumah karena saya pengen punya rumah sendiri sebelum saya menikah, begitu saya sudah nabung, sudah nyicil, sudah kredit gitu ya, kayak KPR gitu di daerah Tangerang karena saya dulu kerjanya di Cengkareng, saya di Gereja Trinitas. Nah, di situ ditangkapnya. Rupanya ketika mendapatkan semua yang saya inginkan, saya merasa kok saya nggak bahagia ya, kok saya nggak happy ya. Ada sesuatu yang kurang di situ. Lalu mulai mencari-cari ada apa ini. Semua yang saya mau sudah diberi.
tinggal cari suami gitu kan ya, calon suami. Ada yang melamar pun juga kok nggak srek ya, kok nggak gimana ya, ada 2 orang yang waktu itu menawarkan untuk membangun kayak rumah tangga begitu. Tapi saya merasa kok ini nggak srek, nggak, aduh apa ya gitu. Nah, lalu pada akhirnya ketika mulai ikut aktif di kegiatan di Paroki Trinitas Cengkareng, lalu disitulah mulai ketika ikut evangelisasi pribadi. Jadi saya di Gereja Trinitas itu masuk angkatan 2, angkatan kedua untuk kursus evangelisasi pribadi, teman-teman. Nah, mulai disitulah benih-benih panggilan itu mulai muncul. Ketika saya harus merelakan waktu untuk bukan merelakan ya, ketika ada jadwal untuk pelayanan dan jam kerja itu tabrakan begitu, lalu saya tidak bisa ikut pelayanan, itu hati saya rasanya sakit gitu. Kok nggak bisa sih? Kenapa sih kok kerja? Emang mau apa sih, cari kerja itu untuk apa? Nah, mulai mempertanyakan itu di tahun kedua saya bekerja di Jakarta. Nah, lalu mulai apakah kok pengen ya mungkin jadi suster ya gitu, karena sudah mulai kenal di Cengkareng itu ada suster ADM dan suster GMG, tapi saya nggak kenal mereka. Nah, lalu saya kenal dengan mantan frater SVD yang kerja di sana. Nah, mulai di situ saya tanya-tanya, apa itu hidup membiara? Apa itu masuk jadi suster? Itu saya ceritanya, lalu dia menjawab, menerangkan banyak hal. Lalu juga ada promosi panggilan gitu ya, datang ke Paroki Trinitas waktu itu, lalu live in di lingkungan. Nah, lalu ketemu para frater itu. Sekarang fraternya dia jadi romo, dia malah belum ketemu. Waktu itu dia bilang, kalau kamu pengen, kamu coba aja jadi suster. Gitu. Nah, singkatnya ketika proses itu banyak cerita ke Romo Paroki, Romo Asodo Omi, kalau ada yang juga kenal, itu yang membantu saya waktu itu. Lalu juga cerita dengan orang yang memang tahu kehidupan membiara, dan yang pasti waktu itu banyak doa, karena saya memang novena sungguh, karena saya pengennya di usia 25 tahun itu sudah bisa menentukan saya mau menikah atau masuk suster. Kalau menikah berarti saya nanti ketemu calon suami, tapi kalau enggak ya saya ditunjukkan biara mana yang saya harus masuki, karena begitu banyak biara gitu ya, begitu banyak kongregasi. Nah, tinggal di Paroki Kalasan. Ketika saya cuti, saya main ke Romo Paroki. Nah, saya ketemu dengan Romo Sabtoko, gitu ya. Lalu dia yang lalu memberikan sedikit bimbingan begitu, karena kan saya harus kembali ke Jakarta. Singkatnya, lalu saya kenal beberapa kongregasi. Saya mencoba live in. Ada beberapa kongregasi yang coba saya kenali begitu, tapi nggak srek. Lalu muncullah dia tawarkan masuk ke suster CB. Nah, begitu masuk gerbangnya postulat CB, hati saya itu langsung bilang, ini rumahmu. Nah, pengalaman itu ketika ditunjukkan itu yang lalu membuat saya semakin mungkin memang ini rumah saya, rumah yang akan menjadi rumah saya di masa yang akan datang. Lalu saya live in. Saya nggak berani ngomong ke orang tua, karena saya anak pertama, adik saya cuma 2. Jadi kami bertiga bersaudara. Perempuan semua. Akhirnya adik yang paling bungsu itu dipanggil Tuhan ketika saya tugas di Surabaya tadi. Nah, jadi akhirnya kami hanya berdua sekarang. Jadi saya anak pertama, mama saya masih Muslim waktu itu. Saya belum berani cerita. Tetapi saya sembunyi-sembunyi. Jadi ketika ada waktu libur, saya ambil libur, datang ke Jogja, saya live in di CB. Setelah live in 2-3 hari, saya balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Seperti itu selama 1 tahun. Selain itu juga, teman-teman, ini mungkin lucu ya, tapi ini sungguh untuk saya sendiri ini menjadi penguat waktu itu, untuk ngecek apakah sungguh saya tidak ingin hidup berkeluarga. Setiap hari Sabtu, saya itu kan liburnya hari Sabtu kerja. Tiap Sabtu pagi itu saya nongkrongin di gereja Trinitas, itu ikut misa manten. Saya kenal atau tidak, saya akan duduk di bangku paling belakang, atau bangku yang nggak kelihatan begitu, yang nggak orang notice begitu ya. Saya akan duduk di situ ngikuti misa manten selama 1 tahun, teman-teman. 1 tahun saya ngecek.
sungguhkah saya tidak pengen jadi pengantin perempuan seperti itu gitu. Sampai Romo paroki waktu Romo wis lak kepengen apa begitu, dibikinnya selak kepengen menikah. Padahal saya lagi ngecek. Dan ya, itu terjadi di tahun 2013. Jadi saya mencoba untuk ikutin gitu ya. 2014 saya sampai kunjung ke Gua Maria, 7 Gua Maria. Saya novena khusus itu yang saya lakukan waktu itu. Yang terakhir adalah di Gua Maria Kediri di Poksara, karena ada saudara di sana. Waktu itu doa saya hanya satu, pokoknya persis menjelang usia 25 tahun harus ditunjukkan loh ya Tuhan, saya masuk biara mana, kalau saya harus jadi suster, kalau saya harus menikah maka saya dapat calon suami nih ya yang cocok dengan saya. Itu ancaman. Singkatnya, lalu 2015 awal itu saya memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan, saya memutuskan untuk resign dari tempat pekerjaan. Pimpinan saya juga waktu itu kaget, nggak percaya gitu ketika saya pamit untuk masuk biara. Persis 14 Februari 2015 saya resign dari kantor untuk menuju cinta yang lain begitu. Untuk menyambut cinta yang lain. Maka lalu sebulan di rumah saya didiamkan mama saya ketika tahu saya mau masuk biara. Sampai saya masuk biara mama masih belum mau bicara dengan saya waktu itu. Tapi yang penting suratnya dari ayah sudah ada. Karena memang salah satu memang harus ada surat begitu ya. Lalu datanglah ke konsulat CB, masuk di sana tanggal 1 April 2015. Lalu menjalani masa aspiran sampai saya terima busa. Postulan diterima itu 26 Juni 2015. Nah, 29 Juni 2015 kan persis usia saya 25. Maka persis Tuhan menunjukkan bahwa saya memang masuk biara, tidak menikah begitu ya. Sampai sekarang. Jadi lalu masa novisiat masuk 2016 itu pas gempa. Wah, itu juga tantangan sendiri. Ketika terjadi gempa di Jogja ya 2016, rasanya tuh sebagai anak pertama pengennya pulang bantuin karena rumah kan juga ambruk ya, keluarga juga di situ, bapak juga pas waktu itu juga tidak bekerja begitu. Rasanya pengen jadi Mesias gitu ya, mau menyelamatkan rumah keluarga begitu. Tapi waktu itu bapak saya bilang, ini bencana nasional, kita semua ngalami, nggak apa-apa. Kamu tetap lanjutkan perjalananmu jadi suster, nggak usah mikirin bapak dan ibu dan adik. Semua akan baik-baik saja. Nah, ini yang menguatkan saya ketika itu untuk terus lanjut, maka masa novisiat, lalu masa novisiat 2 tahun, lalu Agustus 2008, 15 Agustus 2008 saya mengucapkan kaul pertama. Lalu tugas pertama itu di Surabaya, Tarakanita Surabaya. Tadi yang saya ceritakan 2008. Lalu 2011 saya kembali ditarik ke Jogja karena harus studi di Universitas Sanata Dharma di pendidikan bahasa Inggris. Karena dirasa belum pintar untuk ngajar bahasa Inggris, maka harus sekolahkan lagi begitu. Maka saya studi lagi ketika usia saya sudah 32. Jadi bayangan teman-teman. Tetapi ya syukur alhamdulillah gitu ya selesai gitu ya. Bisa menyelesaikan studi, lalu tugas sekarang bersama di asrama mahasiswa Shantikara dan juga tetap ngajar di TK Tarakanita karena rupanya memang saya tidak pernah naik kelas dari dulu. Sejak tugas pertama itu selalu di TK, nggak pernah naik kelas, nggak tahu mungkin kurang pintar jadi tetap di TK begitu ya dari 2008 sampai sekarang ini bersama dengan anak TK gitu. Lalu ditambah dengan tugas sekarang menemani para mahasiswi di Shantikara ini menjadi ibu untuk mereka. Begitu sejarahnya ya, lika-likunya. Kurang lebih saya 3 tahun memutuskan untuk saya masuk biara atau tidak, itu prosesnya 3 tahun. Lalu sampai sekarang saya kaul kekal 2013 yang lalu, sehingga sudah 12,5 tahun kalau dihitung dalam hidup perjalanan biara, gitu, karena hitungannya sejak tahun pertama.
Lalu suka duka banyak, nangis-nangis banyak, karena ya perjalanan hidup itu kan kadang menyenangkan, kadang juga menderita begitu ya. Tangis air mata banyak, pengen pengen keluar banyak, juga beberapa kali juga mengalami krisis. Duh, bener nggak ya? Terus nggak ya jadi suster gitu ya? Apa betul ini sungguh-sungguh jalan panggilan hidupku? Gitu tuh juga ada proses itu naik turun. Tetapi bersyukurnya bahwa setiap tahun kami ada retret pribadi, maka itu bisa terolah. Setiap bulan selalu ada rekoleksi, maka itu menjadi waktunya juga untuk refleksi dan diskresi begitu. Lalu juga ada waktunya juga untuk bimbingan. Kita punya promo pembimbing rohani yang bisa cerita apa saja, juga pengakuan dosa di situ sehingga lalu dibimbing. Bosan? Pernah. Jatuh cinta? Pernah. Jadi suka dukanya di situ juga ada ya teman-teman. Dan dikira kalau sudah jadi suster itu semuanya lancar-lancar saja. Enggak, teman-teman. Ada banyak hal. Tetapi yang pasti ketika mau terbuka, ketika mau sungguh melihat bagaimana kasih setia Allah yang menemani, maka itu membantu untuk terus setia sampai saat ini, sampai detik ini. Lalu juga boleh mengalami kegembiraan dan kebahagiaan bersama dengan para suster dan juga mengalami semakin berkembang sebetulnya sebagai pribadi dan sebagai seorang religius makin kesini kok makin berkembang artinya Tuhan begitu baik begitu sementara Willem dan teman-teman